Sekarang bacaan kita kitab Nasoihul Ibad. Iya benar kan ya? Nasoih ya. Makalah ke 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wal maqalatul hadiyata asyarata qila li Ibrahim alaihi salam bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan qala bitalatati asya'a. Kita potong dulu kali ya. Wal maqalatul hadiyata asyarata, dan maqalah yang ke-11. Qila, ada yang bertanya atau ada yang berkata, li Ibrahim alaihi salamu, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ada orang yang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Bi ayyi syai'in, dengan sebab perbuatan apa, ittakhadhakallahu khalilan, sehingga menjadikan dirimu oleh Allah Ta'ala, ittakhadhaka, menjadikan dirimu, Allahu, oleh Allah Ta'ala, khalilan, sebagai kekasihnya. Jadi ada orang yang nanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, dengan sebab perbuatan apa sehingga kamu dijadikan kekasih Allah? Ya, sekaligus ngajarin kita, kalau kita pengen jadi kekasih Allah, ada beberapa perbuatan yang bisa kita lakukan dalam rangka meraih status itu, status sebagai kekasih Allah. Qala, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bersabda. Kalau Nabi bersabda ya, kalau kita ngomel bitala tati asya'a, dengan 3 macam. Kalau kita pengen jadi kekasih Allah, ada 3 perbuatan yang bisa kita lakukan. Ada 3 nih cara yang digunakan, yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim untuk meraih posisi sebagai kekasih Allah. Tinggal bisa nggak kita ntar ngikutinnya. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Wa fi nuskhatin ma ikhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Yang pertama, ikhtartu, aku lebih memilih. Aku lebih memilih amrallahi ta'ala, perintah Allah Ta'ala, ala amri ghairihi,
di atas perintah yang lainnya. Kalau ada dua perintah berbenturan antara perintah Allah dan perintah manusia, maka Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah. Artinya dalam semua aktivitas yang dia kerjakan sehari-hari, yang dia ikutin hanya apa yang diperintahkan oleh Allah. Meskipun nafsunya ngajakin dia berbuat maksiat atau ngajakin dia berbuat dosa, karena dia hanya memilih perintah Allah, maka ajakan-ajakan nafsunya dia tinggalkan. Jadi dalam semua aktivitas kesehariannya yang diikutin cuma perintah Allah. Dan lagi memang harusnya seperti itu. Harusnya. Ayatnya jelas, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu ayatnya begitu. Tidak pantas bagi seseorang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, telah menetapkan satu hal, mereka masih memiliki pilihan yang lain. Gitu. Tidak pantas, nggak pantas kita diperintahkan sesuatu oleh Allah atau Rasul ngajarin kita untuk mengerjakan sesuatu, tapi yang kita kerjain atau yang kita ikutin malah perintah nafsu kita atau perintah orang lain. Bukan malah ngikutin perintah Allah, juga bukan malah ngikutin ajaran Rasulullah. Gitu. Gimana kok? Nah, misalnya perintah itu ibu, orang tua, ini berkaitan sama sholat. Berkaitan sama sholat. Nah, orang tua ngerengek. Kita mau sholat. Nah, tapi orang tua berarti tolong. Kan berkaitan. Kalau sekiranya waktunya masih panjang, ya kita kerjain dulu apa yang diminta sama orang tua. Kalau sekiranya waktunya masih panjang, gitu. Kalau memang waktunya udah mepet, ya baru dah kita izin dulu, sholat dulu, gitu, karena waktunya udah mepet. Tetap aja, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hah? Kenapa, Kiai? Iya. Kita tidak boleh mentaati perintah makhluk jika itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah, atau kalau akhirnya kita akan bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu kalau untuk sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah, jangankan belum ngerjain, dia mah lagi sholat go. Kalau sholat sunnah mah begitu orang tua manggil langsung buru-buru batalin. Kalau sholat sunnah gitu. Tadi kasusnya kalau yang ngelihat waktunya masih panjang atau udah mepet, itu kalau sholat fardu gitu. Ini sama-sama fardu. Sholat ya fardu, mengerjakan perintah orang tua pun fardu gitu. Wajib hukumnya. Makanya kalau sholat sunnah, ya kita harus mendahulukan yang wajib dibanding yang sunnah. Pernah soalnya kejadian dulu, pas saya mau berangkat ke Jumatan, orang tua kritis banget, teriak-teriak lagi. Saya bilang, gimana ini? Lagi kurang sehat gitu. Tapi begitu pulang, tetap itu saya kerjain sholat Jumat dulu.
begitu pulang benar masih ada. Oh. Begitu saya ke belakang udah nggak ada. Ya memang harusnya itu jadi salah satu uzur Jumat. Iya. Uzur Jumat itu bukan cuma kitanya sakit, bukan. Kalau ada keluarga kita yang sakit dan yang nungguin satu-satunya cuma kita doang gitu, maka itu jadi uzur untuk Jumat kita. Kalau sekiranya dengan kita tinggal itu membahayakan orang yang lagi sakit itu, karena nggak ada lagi yang nungguin. Kalau ada yang nungguin baru udah kita tinggal. Tapi gitu. saya tinggal dari itu ke sini. Begitu selesai saya pulang langsung masih ada. Saya mau minum air. Iya. Pokoknya dalam aktivitas apapun yang harusnya kita ikutin itu perintah Allah. Kalaupun ada perintah dari orang tua atau perintah dari yang lain, selama itu masih dalam koridornya, dalam batasannya, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang gak jadi masalah. Ini jangan sampai apa yang diperintahkan itu malah bertentangan dengan perintah Allah gitu. Kayak tadi, makanya saya contohin kayak nafsu kita. Karena lagi-lagi karena nafsu itu kerjaannya al-ammaratu bisu'i. Namanya nafsu itu kebiasaannya ngajak kita untuk mengerjakan keburukan. Karena di hati kita itu ada dua. Ada kerajaan Allah yang berupa akal, ada kerajaan iblis yang berupa nafsu. Nah, iblis itu biasanya ngajak kita untuk berbuat buruk melalui nafsu gitu. Jangan sampai perintah Allah kita kalahkan demi ngikutin kepengenan nafsu kita. Itu jangan sampai itu. Nah, itu yang pertama. Cukup itu udah. Cukup. Ya kenapa sih kita harus lebih memilih perintah Allah dibanding perintah yang lainnya? Ya yang pertama karena kita diciptakan oleh Allah. Itu yang pertama, yang paling intinya. Kita ini semuanya makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Yang kedua, Allah sudah memberikan begitu banyak anugerahnya kepada kita. Dari sebelum kita dilahirkan ke dunia, nikmat itu sudah kita terima sampai sekarang gitu. Kita ada teman kita berbuat baik sama kita, kita punya utang budi sama teman kita, utang jasa sama teman kita gitu. Kadang-kadang begitu dia punya acara, punya urusan, kita bela-belain itu. Ini karena dia banyak jasanya sama saya, kita bela-belain. Biar kata kita capek banget, ini teman kita yang sering nolongin kita ada acara, kita paksain buat bantuin gitu. Itu buat teman kita yang berbuat baiknya kadang-kadang. Ini Allah setiap saat ngasih anugerahnya buat kita gitu. Masa begitu Allah memerintahkan sesuatu kepada kita malah kita abaikan, kita tinggalkan dan kita memilih perintah yang lain gitu. Makanya kenapa kita harus lebih memilih apa yang Allah perintahkan? Kenapa kita harus lebih memilih tuntunan yang Allah berikan? Ya tadi itu. Karena kita ini ciptaan Allah dan begitu banyak anugerah Allah yang sudah kita terima. Itu alasannya. Dah, itu yang pertama ya. Wa fi nuskhatin, dan di dalam naskah lainnya ma ikhtartu, aku tidak memilih. Ini maknya mak nafi ya, artinya tidak. Aku tidak memilih amrul ghairi, perintah selain Allah atau perintah makhluknya ala amrillahi ta'ala, di atas perintah Allah Ta'ala. Ya timbang dibalik doang sih sebenarnya mah, timbang dibalik. Kalau tadi yang pertama, aku memilih perintah Allah Ta'ala dibanding perintah yang lainnya. Ini di naskah yang lainnya cuma dibalik. Aku tidak memilih perintah yang lainnya
di atas perintah Allah Ta'ala. Yang pertama tuh, kalau kita pengen jadi kekasih Allah, maka dalam semua aktivitas kita selama 24 jam yang harus kita kedepankan adalah perintah Allah dan tuntunan Allah. Meskipun kita resep banget, meskipun itu perbuatan yang kita senengin, kita resepin, tapi ketika datang perintah Allah, kenapa Kiai? Ya kan kadang-kadang kita begitu tuh, kadang-kadang demi buat nyari duit kerja gitu, sampai ninggalin sholat, ninggalin kewajiban kita kepada Allah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, tibang gara-gara main gitu, tibang gara-gara mancing, tibang gara-gara nonton, sholat hampir ditinggal begitu, demi ngikutin kepengenan nafsu kita, perintah yang Allah berikan kepada kita abaikan. Nah, iya, tibang gara-gara nonton bola gitu, main bola, apalagi mulainya main bola jam 3:30 kan, jam 4 habis asar gitu, sampai maghrib, azan maghrib masih di lapangan aja gitu. Timbang gara-gara ngikutin kehobian kita atau apa yang kita senengin, kita sampai meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan sampai tuh. Ya banyak deh itu contohnya. Kali kalau kerja mah masih ada bolehnya juga ya kita dapat gitu. Meskipun tetap aja salah-salah juga gitu. Apalagi kalau timbang gara-gara mainan kita, kehobian kita, tontonan kita sampai meninggalkan. Kemarin misalkan lagi 17-an, karena kita jadi panitia lomba dari pagi ngurusin lomba aja, sampai kagak sholat johor gitu, sampai kagak asar. Jangan sampai tuh, jangan sampai. Mudah-mudahan di sini mah nggak ada. Udah kelar. Antar RT malah gitu ya. Hah? Antar RT bukan. Antar RT. Antar dunia kan duitnya gede. Nah, itu yang pertama. Udah mau habis aja waktunya. Wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li. Wa ma ihtamamtu, dan aku tidak dipusingkan, bima dengan apa, takaffalallahu li, yang menanggungnya oleh Allah untukku. Aku tidak dipusingkan dengan apa yang telah menanggungnya oleh Allah untukku. Yang kedua, ai ma kuntu bi amrin ma tahammalallahu li minar rizqi. Ai artinya ma kuntu bi amrin, aku tidak mengejar bi amrin sesuatu, ma tahammalallahu li, yang sudah dijamin oleh Allah untukku, minar rizki, dari rezeki. Apa kok? Aku tidak mengejar sesuatu yang telah dijamin oleh Allah untukku, minar rizki, dari rezeki. Ya tadi itu artinya enggak mentang-mentang gara-gara nyari duit akhirnya perintah yang Allah berikan dia tinggalkan gitu. Karena lagi-lagi kalau Nabi Ibrahim memang keyakinannya kuat, keyakinannya, dan kita pun harusnya bisa seperti itu, bahwa tugas kita ini sekedar ikhtiar dengan semaksimal mungkin.
Tugas kita itu sekedar usaha dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Buat yang punya dagangan, dia buka dagangannya dari pagi sampai sore, itu tugas dia. Buat yang kerja, berarti dia masuk kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, itu tugas dia. Buat yang usaha, buat yang narik, yang ngojek, dia mangkal di pangkalan dari pagi sampai sore, itu tugas dia. Tapi tetap kita jangan sampai anggus-anggusan, apalagi sampai melalaikan kewajiban-kewajiban kita yang sudah diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi makum tuh di sini artinya sampai anggus-anggusan, nyari duit sampai kagak inget sama Allah pisan gitu. Nyari rezeki sampai lupa sama kewajiban-kewajibannya. Di pangkalan aja kayak pulang-pulang dari pagi sampai sore sampai malam. Itu Johor kelewat, asar kelewat gitu. Maghrib kelewat. Hah? Apaan, Gong? Semuanya kelewat gitu. Mudah-mudahan di sini mah kagak ada yang begitu, nggak ada. Nggak ada, lagi di masjid ini mah. Ma kuntu bi amrin ma tahammalallahu li minar rizqi. Aku tidak mengejar sesuatu yang telah dijamin oleh Allah untukku dari rezeki. Artinya tadi nggak sampai anggus-anggusan banget sehingga meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Itu ya sampai. Gimana Ustaz namanya? Cukup. Kiai kalian nambahin lagi, Kiai cukup. Kong. Yang lain kali yang lain? Enggak. PRW. Cukup. Tadi ya ingat, tetap harus kita lebih mengutamakan perintah Allah dibanding yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mau berangkat sholat, kita mendengar ada suara orang minta tolong, kecebur di kali, terus kita nggak nolong, itu gimana Kiai? Tinggal aja, kita tahu orang itu meninggal. Kalau ditinggal mancing itu kalau nggak ditolong. Ya. Karena waktunya udah mepet. Mati orangnya. Kalau untuk menyelamatkan nyawa seseorang itu harus lebih diutamakan. Itu Bang ya. Kalau buat menyelamatkan nyawa seseorang, ada orang buta lagi jalan di pinggir kali, roman-romannya udah mau nyebur. Itu meskipun kita lagi buru-buru ke masjid, itu kita belok dulu, itu kita kasih arah dulu, itu orang butanya kita tuntun dulu biar selamat gitu. Jangan diantepin aja, saya mau ke masjid udah biar nyebur deh, jangan begitu, jangan. Tetap kalau berkaitan dengan nyawa seseorang, bahkan untuk hal yang haram aja, misalkan ini kita kagak punya duit pisan gitu, udah 3 hari kagak nemu makanan pisan gitu, minta sama temen kagak dibagi pisan gitu. Ujung-ujungnya dia makan dah makanan yang haram, ada babi dia potong aja babi gitu, demi menjaga kelangsungan hidupnya. Tapi makannya sekedar untuk menyambung hidup, jangan pakai disimpan sisanya bawa pulang taruh kulkas, jangan gitu. Atau dia ngambil harta milik orang lain, ngelihat ada ayam emang belum makan udah 3 hari, atau ke pasar dah, kayak ke pasar, ke stasiun ono ada ayam tiren, kita bawa pulang ayam tiren dah tuh. Padahal kalau normalnya ayam tiren itu kan bangke, hitungannya haram, nggak boleh dimakan. Karena kita belum makan 3 hari, udah nyari kemana-mana kagak nemu tuh.
minjem sama temen, minta sama temen, kagak dikasih, cuma diomel-omelin doang, ya udah ayam tiren dah kita matengin gitu. Cuma sekedarnya aja, sekedar menjaga kelangsungan hidup kita. Gitu. Dalam hal sholat pun begitu, kita ngeliat ada orang yang lagi bahaya, ya tetap kita tolongin dia dulu. Begitu, Bang ya? Nggak jadi masalah itu mah. Bahkan wajib kudu nolongin itu dulu. Jangan diantepin baik. Udah cukup itu, jelas. Ayo Pak Haji silakan. Banyak orang kan yang mengabaikan sholat ya, tapi rezekinya wah enggak, rezekinya lebih banyak daripada yang sering rajin sholat gitu. Ya karena lagi-lagi sholat itu tidak ada kaitannya dengan rezeki gitu. Sholat mah itu murni perintah Allah. Kalau pengen dapat rezeki ya usaha gitu. Jadi sholat itu nggak ada kaitannya sama rezeki. Kalau sholat itu ada kaitannya dengan rezeki seseorang, maka yang Islam pasti kaya, yang non Muslim nah dia kagak pernah sholat gitu. Kenapa? Bahkan kadang-kadang kayaan dia dibanding kita gitu. Karena tadi lagi-lagi sholat itu enggak ada kaitannya dengan rezeki. Cuma emang biasanya begitu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita mohon kepada Allah cepat dicairkannya gitu. Kadang begitu, karena kita sudah dekat sama Allah, apa yang kita pengenin langsung dikasih, kagak pakai lama. Kalaupun ada orang yang kelihatannya sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, tahu-tahu rasa-rasanya rezekinya gampang amat ya, itu bisa jadi siksaan dari Allah buat dia gitu. Wa yamudduhum fi tuyanihim, sengaja itu dikasih berbagai macam kemudahan dan kelapangan rezeki sehingga dia makin lupa sama Allah gitu, makin lupa, bahkan bisa jadi malah ngata-ngatain orang yang sholat, genengan lu yang sholat tiap hari masih miskin juga gitu, mendingan gua gitu. Itu sengaja tuh wayamudduhum fituyanihim, sengaja gitu dibikin semakin tenggelam dalam kelalaiannya. Itu siksaan dia begitu Pak Haji. Emang kadang-kadang ada orang yang sholatnya kita lihat rajin tapi hidupnya ya begitu-gitu aja. Ada yang sholatnya kurang rajin tapi romannya sama rezekinya rada gampang. Itu tadi bisa jadi itu siksaan yang Allah berikan biar dia semakin lalai gitu. Ya mudah-mudahan kita mau jangan sampai kayak begitu, jangan sampai gitu. Pengennya mah kan sholatnya rajin, duitnya banyak, pengennya mah begitu. Ngaji rajin, duitnya banyak begitu. Ada 10 juta. Udah ini habis dah. Yang terakhir nih, terusin terusin ya, satu lagi dikit aja, kita artiin aja dah. Wa ma ta'asyaitu ai ma akaltu waqtal masai. Wa ma ta'asyaitu, dan aku tidak makan malam. Ai ma akaltu waqtal masai, artinya aku tidak makan di waktu sore. Wa ma tagoddaitu, dan aku tidak sarapan pagi. Ai ma akaltu waqtal godati, artinya aku tidak makan di waktu pagi. Illa ma'ad dhaifi, kecuali bersama tamu gitu.
Kalau pengen jadi kekasih Allah, kalau makan jangan sendirian, ngajak-ngajak. Panggil Hah? murid. Ya tetangga kayak kita geroin, Mang, sini Mang, temenin makan Mang, begitu. Hah? Apaan? Jadi malah ngumpet. Pengen makan ngumpet. Nabi Ibrahim jadi kekasih Allah karena beliau kalau sarapan pagi sama makan malam selalu ma'ad-dhaifi, bersama tamunya. Selalu ngajak orang kalau mau makan. Itu kayak ntar nih kita habis ngaji kan, habis sholat isya kita makan bareng-bareng. Itu memang dianjurkan gitu. Dan memang kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin atau ringkasannya itu ada keterangannya untuk membuat menyatukan hati masyarakat itu salah satu caranya dengan sering-sering makan bareng gitu. Sering-sering makan bareng. Dan itu memang ada anjurannya. Ya kalau kita kan habis ngaji ntar makan meskipun piringnya masing-masing tapi ngeriung bareng-bareng. Enggak itu harus satu nampan bareng-bareng, enggak gitu. Makan bareng artinya ya meskipun piringnya misah-misah tapi ngumpul ngeriung bareng gitu Pak Haji. Gitu. Sering-sering tuh makanya kalau mau makan siang kayak ngundang teman-teman gitu. Haji kalau mau makan bareng undang Haji ya. Dan lagi memang rumah yang berkah itu kalau sopanya jelek gitu. Rumah yang berkah itu kalau sopanya jelek. Hah? Artinya sering kedatangan tamu, didudukin tamu, jadi sopanya cepat rusaknya begitu. Jar ampe udah 5 tahun tuh sofa masih bungkus plastik. Kagak tamunya pisan rumahnya. Begitu Pak Haji. Rumah yang berkah itu kalau rumah yang banyak tamunya dan sering ngasih makan buat tamunya gitu. Itu rumahnya berkah. Tinggal dilihat aja dah kira-kira rumah kita sering disabah sama teman apa kagak gitu. Jangan-jangan teman kita pada kapok, asal datang ke rumah buru-buru makan, air boga keluar pisan begitu. Makanya awang datangnya. Betul. Rasanya nggak merokok. Tuh. Aku tidak makan malam dan tidak sarapan pagi kecuali bersama tamu. Ruwiya annahu alaihi salamu, diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kana yamshi milan au milaini litolabi man yakulu ma'ahu alaihi salam. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam beliau sering berjalan 1 mil. 1 mil itu 1,5 kilometer. 1 mil 1,5 kilo. Au milaini atau 2 mil atau 3 kilometer. 3 kilo itu lumayan jauh juga ya, 3 kilo ya. Litolabi untuk mencari man yakulu ma'ahu, orang yang mau makan bersamanya. Kalau pengen makan nyari orang dulu sampai 3 kilometer, sampai 3 kilo nyari orang yang mau diajak makan gitu. Bukan kayak kita malah ngumpet gitu. Haji tempat dari saya. Betul. Itu kebiasaan Nabi Ibrahim sehingga beliau mendapat julukan, mendapat status sebagai kekasih Allah. Kalau makan kagak pernah dewek-dewek. Banget tadi tuh, kalau nggak ada tamu yang datang, beliau yang nyari sampai 3 km supaya nemu ada orang yang bisa diajak makan. Gitu. Dah, kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan kekasih-kekasihnya Allah dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta